Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya, sehat ya? Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar. Kita akan sama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu setiap kita rindu ya. Itu terus diperlengkapi melalui pesan demi pesan yang datang kepada setiap kita. Nah, kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Pesannya adalah segera bangkit ketika jatuh. Wah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Segera bangkit ketika jatuh ya. Saya teringat dengan Bapak Ibu ya. Waktu saya studi, saya pernah mengalami kegagalan itu ya. Dan rasa-rasanya itu untuk bangkit itu susah sekali. Ya. Saya belajar mencoba untuk bangkit, ternyata tidak semudah itu gitu. Ya, karena ada banyak sorotan mata gitu ya. Aduh, lu gagal lu. Lu gak akan bisa bangkit lu, gitu-gitu. Rasanya yang merundung saya pada saat itu adalah keputusasaan ya gitu ya. Menganggap diri itu udah gak bisa bangkit dan gagal saja. Nah, pesan ini mengingatkan saya itu tentang peristiwa itu Bapak Ibu ya. Tetapi ada langkah yang saya mau ambil adalah mau bangkit dari kejatuhan tersebut. Saya merasa gagal waktu itu ya, tapi itulah keputusannya. Ini sangat sangat terkonek dengan ketika apa yang Tuhan sampaikan. Kok bisa mengingatkan lagi, bisa tepat ya gitu ya. Ya, segera bangkit ketika jatuh. Ya, jangan mengharapkan orang lain untuk membawa kita untuk terus naik. Tidak. Dari keputusan kita sendiri dulu gitu. Ya, selebihnya mungkin ada lingkungan, ada rekan-rekan sekerja Allah yang bisa menolong setiap kita dan sebagainya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Lewat pesannya ini sejujurnya kalau kita melihat, ini sebenarnya Tuhan sedang memberikan kita kunci kemenangan. Katakan kunci kemenangan Bapak Ibu ya. Ya. Yang saya renungkan beberapa hari ini, ternyata Tuhan sedang memberikan kunci kemenangan kepada setiap kita. Ya, karena tanpa kebangkitan tidak ada yang namanya kemenangan Bapak Ibu ya. Ya. Tidak mau bangkit maka tidak akan ada pemulihan, tidak akan ada perubahan, tidak akan ada sesuatu hal yang baru yang Tuhan percayakan ketika seseorang memutuskan tidak mau bangkit kan. Keadaannya akan tetap sama jika seseorang tidak mau bangkit. Ya. Sangat payah, susah ya ketika seseorang memutuskan tidak mau bangkit di dalam kehidupannya. Akan menjadi stuck terus. Tidak bisa melihat sesuatu hal yang luar biasa di depan. Karena mandek gitu. Stuck. Ya. Pak Ishak sudah, hamba-hamba Tuhan yang lain sudah memberikan banyak contoh di dalam kehidupan setiap kita. Pak Ishak sampaikan pada hari Selasa tentang Daud. Daud mau bangkit dari keterpurukan itu, dari kegagalan, dari kejatuhan. Ya, Saul kita bisa mempelajari, tidak mau bangkit dari kegagalannya. Ada Yudas yang juga tidak mau bangkit, tetapi ada Petrus yang mau bangkit kan, dari penyangkalannya kepada Yesus. Itu pilihan ternyata gitu. Ya. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita tidak ada yang mau hidup di dalam posisi, dalam keadaan terpuruk. Meratapi kegagalan ya. Ya, Nabi Samuel pernah meratapi tentang Saul itu, meratap sampai enggak kuat dia nangis seperti itu. Ya. Kan kalau kita melihat kan pesannya kan segera. Segera artinya apa Bapak Ibu? Gak usah mikir-mikir lama udah gitu. Kalau sedang jatuh ya bangkit gitu. Ya kan. Tidak perlu banyak beralasan, gak ada yang bisa nolong saya, udah bangkit sendiri gitu. Yang diperlukan adalah semangat dari kita sendiri gitu. Bagaimana kalau tidak ada orang yang menyemangati kita? Makanya kita perlu sendiri kan memutuskan untuk bangkit, untuk bersemangat ulang. Karena Pak Ishak sampaikan berkaitan pesan Tuhan ini Bapak Ibu, kan yang dimaksud jatuh itu bukan hanya mencuri kan. Saya ulas sedikit Bapak Ibu, bukan hanya selingkuh. Aduh, banyak gak perselingkuhan ini Bapak Ibu? Banyak sekali loh. Aduh, di kalangan hamba-hamba Tuhan banyak. Ya, gereja Tuhan, anak-anak
Anak-anak muda, orang-orang percaya sudah melayani tapi masih jatuh-jatuh seperti itu. Korupsi dan lain-lain. Tetapi termasuk kehilangan apa juga? Gairah dalam mengiring Tuhan. Kehilangan tujuan, apatis, tawar hati, hidup dalam kekecewaan dan kebencian. Selanjutnya dalam hal juga gini, murtad, meninggalkan iman. Itu juga dikatakan tentang jatuh Bapak Ibu. Bahkan saya mau tambahkan lagi, orang yang tidak berfungsi bagi kerajaan sorga dianggap juga jatuh Bapak Ibu. Mari kita lihat satu contoh satu contoh di Alkitab. Ini sering kita pernah pelajari Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menegur salah satu jemaat. Ya, ketika menganggap diri mereka itu baik-baik saja dengan pengorbanan pelayanan mereka lakukan begitu dahsyat. Tetapi apa yang Tuhan temukan? Mereka jatuh begitu dalam dikatakan. Mari kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 5. Ada orang yang jatuh tetapi tidak sadar bahwa ia sedang jatuh gitu. Nah, kita mau lihat salah satu contohnya ini Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat pelayanan mereka begitu dahsyat, pengorbanan mereka begitu luar biasa. Tetapi apa yang Tuhan temukan? Mereka sedang kejatuhan yang paling dalam dikatakan Alkitab. Kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 5 mengatakan gini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jatuh ini apa yang dimaksudkan Tuhan? Apakah mencuri, apakah korupsi? Ternyata bukan. Apakah melakukan perselingkuhan? Ternyata bukan. Ya, dikatakan bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Apa yang dimaksud dengan kaki dian? Yang dimaksud kaki dian itu berbicara tentang keberfungsian sebagai gereja Tuhan. Ketika kaki dian itu diambil, maka gereja Tuhan gak akan berfungsi. Ketidakberfungsian ternyata dianggap juga sebagai satu kejatuhan. Kejatuhan apa yang dimaksud di sini? Meninggalkan kasih yang mula-mula dianggap sebuah kejatuhan ketika kasih orang percaya sudah mulai tidak ada kepada Tuhan. Nah, ada orang-orang menganggap itu bukan sebuah kejatuhan, tetapi Alkitab mencatat itu sebagai kejatuhan. Dikatakan jatuh terlalu dalam bahkan. Hati-hati merasa bahwa saya nggak jatuh. Jangan sampai Tuhan katakan, Tuhan sampaikan kepada setiap kita, you sedang jatuh. Bahkan jatuhnya bukan jatuh biasa-biasa. Jatuh paling dalam dikatakan. Gak berfungsi. Kepala rumah tangga berfungsi, itu juga jatuh. Istri tidak berfungsi, itu juga jatuh. Anak-anak tidak berfungsi, itu juga jatuh. Nanti kita akan lihat dalam konteks dasar kita Bapak Ibu. Ya, kehidupan orang-orang Israel kehilangan moral. Tidak ada lagi anak menghormati orang tua, mantu menghormati mertuanya. Alkitab catat itu gitu. Dan orang-orang Israel tidak merasa bahwa itu sebuah kejatuhan. Nah, Nabi Mika mewakili orang-orang percaya, umat-umat Tuhan pada saat itu. Nah, kita mau lihat dasarnya Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat tegas Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Tidak ada cara yang lain untuk kita lakukan selain kita segera bangkit, katakan segera bangkit Bapak Ibu. Jangan ditonton gitu, kejatuhan kita tonton sendiri gitu. Terseok-seok jalannya gitu. Tuhan gak neko-neko. Ya kalau jatuh bangkit, dikatakan gitu kan. Ya, makanya ketika pesan ini datang Tuhan, saya ingat, oh iya ya, memang tidak mudah Tuhan. Banyak orang-orang tertawa. Iblis apalagi tertawa sekali ketika anak-anak Tuhan jatuh. Wah suka banget dia, perayaan dia itu langsung itu. Undang teman-teman pasti yang lain-lain, yuk sorak-sorak. Itu jangan sampai, artinya ketika Tuhan sampaikan ini jangan sampai ketika sudah jatuh, jangan sampai jatuh lagi gitu kan gitu. Itu maksudnya. Kita lihat Mika pasal 7 ayat 8, ini dasarnya Bapak Ibu. Mika pasal 7 ayat 8 sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Dikatakan apa di sini Bapak Ibu? Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap,
Tuhan akan apa? Menjadi terangku. Dari ayat ini Bapak Ibu ada dua penekanan penting yang disampaikan oleh Nabi Mika terhadap musuh atau terhadap si jahat. Pertama adalah dikatakan sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Ini adalah perkataan iman Bapak Ibu. Ada sebuah deklarasi yang sangat luar biasa. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Harusnya gini. Harusnya perkataan atau pernyataan ini juga keluar dari mulut orang-orang percaya. Ya. Memperkatakan sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Ya bangun pun bukan sekedar bangun bisa berdiri, tidak. Melangkah dengan pasti, bangun dengan pasti gitu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya pihak musuh tidak mengambil keuntungan apapun. Deklarasi iman itu sangat penting. Supaya musuh tidak bisa mengambil keuntungan. Karena akan ada banyak keuntungan dari pihak musuh ketika seseorang tidak mau bangkit. Tidak mau bangun dari kejatuhannya. Musuh sangat diuntungkan ketika orang-orang percaya masih ngulur-ngulur waktu, tidak mau bangkit. Wah itu si musuh sangat tertawa berbahak-bahak lihat orang-orang anak Tuhan yang tidak mau mengambil keputusan itu. Iblis paling suka kalau kita jatuh, anak-anak Tuhan jatuh. Makanya kalau kita lihat pesan Tuhan ini sebenarnya juga ini sebuah peringatan sebetulnya gitu. Yang kedua, dari perkataan kedua. Ya, penekanan yang kedua adalah sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku dikatakan. Kegelapan itu melambangkan apa Bapak Ibu? Dikatakan apa? Sekalipun aku duduk dalam gelap. Kegelapan itu melambangkan apa Bapak? Keputusasaan. Kegelapan itu melambangkan kesulitan atau kegagalan yang dialami oleh seseorang. Namun ada kuncinya di situ sangat luar biasa. Apa kuncinya? Tuhan akan menjadi terangku. Ya. Kalau Tuhan yang menjadi terang, apapun kegelapannya sirna Bapak Ibu. Apapun kegagalan mungkin yang kita hadapi, mungkin hari-hari ini anak-anak Tuhan. Ada terang Tuhan. Yang penting kan responnya. Ya. Tuhanlah yang menjadi sumber terang penerang itu. Ini tidak asal berucap loh. Nabi Mika tidak asal berucap. Ya. Sebetulnya Nabi Mika sedang mewakili umat-umat Tuhan yang sedang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika sedang mengalami kejatuhan tersebut. Dia mewakili itu. Ya, karena jangan sampai musuh terus mengambil keuntungan yang banyak di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi setiap kita Bapak Ibu ya. Untuk bangkit dari kegagalan. Kuncinya sudah Tuhan sampaikan, segera bangkit, itu kuncinya udah gitu. Jangan berlama-lama. Gak perlu rapat-rapat kayak gitu ngambil keputusan. Udah jatuh ia bangkit sendiri kan gitu, seperti itu. Ya. Nah pagi hari ini Bapak Ibu ya, pagi hari ini kita akan melihat satu hal saja Bapak Ibu ya. Kita sudah banyak belajar, jadi satu hal ini yang sama-sama kita lihat. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bangkit dari kejatuhan atau kegagalan. Ini yang sama-sama kita lihat. Yang perlu kita lakukan adalah mengharapkan Tuhan untuk menyelamatkan kita di tengah kejatuhan tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah mengharapkan Tuhan untuk menyelamatkan kita di tengah kejatuhan tersebut. Tidak ada yang lain yang perlu kita harapkan selain pribadi Tuhan Bapak Ibu. Ya. Namun yang menjadi catatan buat setiap kita Bapak Ibu ya, bukan sekedar mengharapkan saja. Harus ada langkah dan ada keputusan yang harus kita ambil. Perlu mengingatkan diri kita bahwa perlu keberanian untuk bangkit dengan segera gitu. Harus ada keberanian.
Harus ada kemauan, harus ada tekad yang kuat untuk mau bangkit. Makanya dari awal Bapak Ibu ketika tidak mudah memang bangkit. Kalau seseorang tidak berani melangkah, kalau nggak punya tekad untuk bangkit itu susah loh. Pertanyaannya gini, mengapa kita perlu mengharapkan Tuhan di tengah-tengah kejatuhan itu? Karena Tuhan sumbernya, sumber kekuatan, sumber pertolongan. Gak ada yang lain. Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan gini Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan manusia terbatas. Kekuatan diri kita sangat terbatas. Makanya kita tidak perlu mengandalkan orang lain. Hanya Tuhan yang perlu kita andalkan. Betul kita perlu didoakan. Perlu disemangatin, perlu dibimbing. Betul. Tapi Tuhanlah sebagai sumbernya. Ya. Mari kita lihat di dalam Mika pasal 7 ayat 7. Ini apa yang disampaikan oleh Nabi Mika Bapak Ibu ya. Rekan-rekan perkhotbah yang lain sudah membahas ini Bapak Ibu ya. Tetapi kita lihat lagi sama-sama ya. Mika pasal 7 ayat 7 berkata gini. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Lanjutannya ini yang saya mau bahas. Akan apa? Mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Nah itu dia. Allahku akan mendengarkan aku. Waktu kita minta tolong Bapak Ibu tuh, kira-kira Tuhan dengar gak Bapak Ibu? Alkitab mengatakan Allahku akan mendengarkan aku. Waktu kita berseru kepada Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar setiap kita. Tetapi penekanan yang disampaikan di sini adalah mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari kegagalan. Dari keterpurukan itu. Dari kejatuhan itu. Karena kalau kita melihat di ayat 1 sampai 6 Bapak Ibu ya. Dari awal saya sudah singgung Bapak Ibu ya. Dari ayat 1 sampai 6 kan ini kan terjadi. Tema pokoknya itu kan tentang kemerosotan akhlak atau moral orang-orang Israel Bapak Ibu ya. Kita lihat bagian ayat 6 Bapak Ibu ya. Begitu parahnya itu terjadi gitu. Dikatakan apa? Sebab anak laki-laki menghina apa? Ini kurang ajar ini Bapak Ibu ya. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya. Anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nabi Mika melihat keadaannya gitu begitu parah sekali. Makanya mau tidak mau dia harus datang mewakili tentang keadaan itu, tentang peristiwa itu yang terjadi. Mulai tidak ada rasa hormat di dalam keluarga. Saya membayangkan Bapak Ibu di dalam keluarga kita masing-masing. Kalau berdasarkan ayat ini ketika tidak ada rasa hormat lagi, waduh. Apa bedanya dengan binatang? Binatang saja saling menghormati Bapak Ibu ya. Aduh rasanya gitu ya. Itu udah saya melihat pelayanan yang dilakukan Nabi Mika begitu berat melihat kondisi keadaan itu. Tetapi apa yang disampaikan, aku mengharapkan Allah yang menyelamatkan. Bukan hanya menyelamatkan Nabi Mika, tetapi menyelamatkan umat-umat Tuhan yang sedang mengalami kejatuhan tersebut. Cuman caranya mungkin mereka tidak tahu. Ya, sebenarnya tahu ya, cuman nggak mau tahu, kadang-kadang juga nggak mau tahu. Ya, jelas Alkitab mengatakan kemerosotan moral. Ya sangat dalam posisi jatuh sekali. Ya kan? Tidak bermoral dikatakan seperti itu. Ya,
Tidak bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak. Jangan-jangan sudah jatuh tidak tahu yang sedang jatuh gitu kan. Ya. Nah, kita akan melihat ternyata gini Bapak Ibu. Mengharapkan Tuhan berarti gini, ada dua hal lagi ya Bapak Ibu. Mengharapkan Tuhan berarti tidak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Waktu orang-orang percaya mengharapkan Tuhan artinya jangan jauh-jauh dari Tuhan gitu. Ya, karena kalau jauh semakin terpuruk. Bisa semakin kehilangan tujuan, kehilangan arah. Apa contohnya Bapak Ibu? Salah satu contohnya adalah Simson Bapak Ibu ya. Simson jatuh nggak Bapak Ibu? Jatuh ya. Mengambil istri orang asing Bapak Ibu. Artinya dia jatuh. Tetapi yang paling penting bukan tentang kejatuhannya. Yang paling penting yang saya lihat adalah tentang bagaimana dia mau bangkit dari kegagalan tersebut. Ya. Di akhir-akhir hidupnya dia minta kekuatan sekali lagi. Wow, itu Tuhan kabulkan gak permintaannya Bapak Ibu? Oh, Tuhan kabulkan. Jadi jangan sampai kita memukul rata bahwa Simson itu tidak mengalami perubahan sama sekali. Waduh, dia bangkit dari keterpurukan itu. Tuhan mendengar waktu dia minta, Tuhan berikan sekali lagi kekuatan. Wow, Tuhan dengar itu. Gak main-main. Di dalam Ibrani dikatakan bahwa Simson ini termasuk salah satu pahlawan loh yang tercatat di Alkitab. Pahlawan iman. Bukan tentang kejatuhannya. Tetapi bagaimana Simson itu mau bangkit dari kejatuhan tersebut. Wah, parah jatuhnya. Tapi waktu dia mulai kembali, ada pembaharuan kekuatan. Dia minta Tuhan, tolong berikan sekali lagi. Wow. Saya bahas tentang kisahnya Bapak Ibu itu tuh. Tuhan tuh gak tutup mata gitu maksudnya. Ada spirit yang sangat luar biasa. Ada kebangunan, ada pembaharuan kekuatan yang terjadi ketika seseorang terhubung dengan Tuhan. Yang diharapkan itu Tuhan. Waktu kita mengharapkan Tuhan, jangan pernah jauh-jauh dari Tuhan. Karena kalau waktu kita jauh, makin terpuruk. Makin tidak tahu kemana kita harus pergi. Apa yang harus kita lakukan itu tidak akan kita tahu ketika kita jauh dari Tuhan. Ya, justru harus semakin dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jangan pula kita menjauhkan persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti itu. Jangan sampai kita membiarkan kejatuhan terus berkepanjangan, berlarut-larut. Hampiri Tuhan, kejar Tuhan di dalam posisi itu. Saya percaya akan ada kekuatan yang baru. Tuhan akan menolong setiap kita. Tapi gini Bapak Ibu ya, waktu kita jatuh jangan jatuh lagi kan gitu. Kalau jatuh lagi, wah nanti datang lagi sama Tuhan, itu konyol itu. Pastikan ketika kita mengalami kemenangan, udah jangan kalah-kalah lagi gitu. Jangan terjadi kemerosotan lagi, udah. Jadi itu bagian A. Mengharapkan Tuhan berarti tidak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Yang kedua, bagian B, bagian terakhir. Mengharapkan Tuhan berarti bersedia memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus setiap waktu. Karena kalau seseorang tidak bersedia dipimpin akan jatuh terus. Ada ungkapan yang mungkin sering kita dengar, jatuh itu adalah sesuatu yang wajar. Coba kita renungkan lagi Bapak Ibu. Jatuh itu adalah sesuatu yang wajar. Kira-kira bagi kita sebagai anak-anak Tuhan wajar enggak? Perkataan ini hanya pas kepada orang yang di luar Tuhan. Sebetulnya tidak wajar kalau jatuh. Kenapa orang jatuh? Karena tidak bijaksana, tidak hidup bijaksana. Kejatuhan adalah pilihan loh Bapak Ibu. Seseorang tidak akan jatuh kalau tidak memilih jatuh.
Mungkin agak bertolak belakang Bapak Ibu ya. Tapi ini saya lihat, saya renungin, iya. Seharusnya tidak wajar. Kejatuhan itu tidak wajar. Kejatuhan adalah pilihan. Kejatuhan adalah keputusan. Kenapa sih seorang jatuh? Gak berhikmat gitu. Bisa gak sih seorang jatuh? Sangat memang bisa. Tetapi itu pilihan gitu. Bagaimana sih seorang tidak memilih untuk jatuh? Ya gak akan jatuh. Aduh, saya salah gak ngomong kayak ini Bapak Ibu ya? Nanti dipikir kita, wah sok-sokan kau katanya kan. Enggak gitu. Sebetulnya tidak wajar gitu. Kejatuhan itu karena kita izinkan, orang-orang percaya izinkan gitu. Perselingkuhan itu pilihan. Korupsi itu pilihan. Bisa nggak memilih tidak korupsi? Bisa. Bisa nggak tidak memilih tidak mencuri? Lebih baik kelaparan atau gimana Bapak Ibu? Waktu posisi lapar, lebih baik kita bertahan ke dalam kelaparan atau mencuri supaya kita bisa makan? Mana yang lebih tepat? Karena kalau aku tidak curi, kalau nggak bisa makan, mati saya katanya. Ya lebih baik tidak mencuri, biar aja lapar gitu kan. Minum air saja Bapak Ibu kan gitu. Jadi kayak legalitas. Jadi jatuh itu dianggap sebuah kewajaran. Ya wajar. Kamu manusia terbatas. Tidak. Kita lihat ya, posisi kita sebagai duta kerajaan. Kita sebagai prajurit Allah. Saya ngomong ini sedang mengingatkan diri saya sendiri Bapak Ibu. Jangan pilih jatuh. Sebisa mungkin harus bertahan. Tapi pesannya datang kepada setiap kita. Kalaupun jatuh segera bangkit. Tapi catatannya jangan jatuh lagi kan gitu. Jadi jangan sampai kita mengeraskan hati. Dalam posisi mungkin, keadaan kita mungkin dalam ada posisi jatuh hari ini. Gak semuanya kita Bapak Ibu. Segera bangkit. Tapi kita mau lihat ada tuntunan Roh Kudus Bapak Ibu. Kita harus bersedia memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap apa? Setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Roh Kudus itu akan mengingatkan kok. Ya. Roh Kudus akan memberikan peringatan buat setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan lakukan. Nanti kamu akan terpleset. Nanti kamu akan jatuh. Kalau orang gak punya ketajaman untuk mendengar itu, ya akan pilih dengan sesuai dengan apa kata hatinya. Gak apa-apa kok. Gak ada yang tahu ini. Ya. Tapi biarlah setiap kita Bapak Ibu bersedia untuk memberi hidup kita dipimpin sama Roh Kudus. Hari lepas hari. Tantangan yang kita hadapi ya begitu banyak Bapak Ibu ya. Pilihan apalagi begitu banyak. Dengan mudahnya seseorang bisa jatuh. Tetapi pilihan itu jangan sampai kita gini. Jangan pilih untuk jatuh. Pesan ini datang kepada setiap kita. Segera bangkit kalau jatuh. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.